wal ghibatu yuzillu amalus soleh. Gibah dong. Gibah itu sulit. Di masjid gibah, ngomongin orang lain. Di kerja gibah, digibahin juga pimpinannya sendiri gibahin. Pimpinan ngegibahin anak buahnya, anak buah ngegibahin pimpinannya. Di parkiran gibah juga. Lagi ngaji, taat, selesai ngaji keluar masjid gibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utamimma makarimal akhlaq. Kali ini kita akan membahas tentang apa, Pak Ustaz? Oke dok, insya Allah dalam episode kali ini kita akan membahas tentang akhlak mulia, ya, akhlak yang baik, sehingga kita semua bisa mengejar yang namanya kita senantiasa terus memperbaiki diri selagi masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai manusia dengan sangat sempurna, sehingga kita sebagai manusia oleh Allah diberikan berbagai kelebihan daripada makhluk-makhluk lainnya. Kita oleh Allah diberikan akal, rasa, dan karsa. Dan juga oleh Allah kita diberikan syahwat dan juga diberi hawa nafsu. Yang mana akal, rasa, dan karsa ini tadinya hanya diberikan kepada para malaikat. Sementara syahwat hanya diberikan kepada binatang, dan nafsu hanya diberikan kepada iblis. Pada diri manusia, terkadang ada manusia yang berlaku seperti malaikat ketika dia menyempurnakan akal, rasa, dan karsanya. Dan juga ada kala manusia yang berlaku seperti binatang, hanya mengikuti syahwatnya saja, hanya mengikuti keinginan perutnya saja. Dan ada kalanya juga kebanyakan manusia hanya mengumbar nafsu, sehingga dia enggan untuk beribadah, dia enggan untuk menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Maka kita sebagai umatnya sudah kewajiban kita
sudah seharusnya kita mencontoh apa-apa yang Rasulullah lakukan. Hal ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam sebuah hadisnya bahwa beliau diutus ke dunia ini bukan untuk menjadikan seluruh umat manusia ini memeluk agama Islam, bukan juga diutus ke dunia ini untuk mendirikan negara khilafah, bukan. Tapi kata Rasulullah, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke dunia ini tiada lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak menjadi pondasi pokok di dalam orang-orang yang beragama. Bahkan ada ulama menyampaikan intisari dari ajaran agama Islam adalah akhlakul karimah, dan intisari dari akhlakul karimah adalah al-haya. Apa itu al-haya? Al-haya itu adalah rasa malu. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasulullah betapa mulia. Banyak hadis maupun di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana pribadi paripurnanya Rasulullah yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Rasulullah ketika dicaci, ketika dimaki, dia tidak pernah marah. Bahkan Rasulullah ketika berangkat ke masjid, di jalan ada yang ngelempari batu, bahkan ketika sholat Rasulullah pundaknya dikasih kotoran unta, Rasulullah tidak marah. Kita menjalankan agama aja belum benar, baru dengar desas-desus info yang juga tidak benar, kita sudah emosi, sudah marah. Coba ya, kita jatuh saja kita sudah marah. Dan lucunya, coba bayangkan, lucunya marahnya ini bukan pada penyebab jatuhnya, tapi yang dimarahi adalah pemimpin kita. Cok bayangin ya ayah, kita sering lihat orang jatuh, sialan gara-gara Jokowi. Si Jokowi disalahin, orang jatuh Jokowi disalahin. Jokowinya di mana? Presiden di mana? Kita jatuh di mana? Nah itu karena kita, akhlak kita yang perlu kita perbaiki ya. Sering kita bersumpah serapah dengan hal-hal yang sebenarnya juga kita tidak tahu. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-134, ini jika kita semua ingin menjadi penghuni surga, di dalam Al-Quran surat Al-Imran 134 ini dijelaskan sifat-sifat penghuni surga. Jadi akhlak penghuni surga. Bukan masuk lagi, namanya juga penghuni. Kalau masuk surga banyak hadisnya, Qurannya. Ini kita berbicara penghuni surga. Apa kriteria atau ciri penghuni surga itu? Di dalam Al-Quran surat Al-Imran 134 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salah satu tanda atau ciri penghuni surga itu adalah alladzina yunfikuna. Jadi orang-orang yang penghuni surga ini adalah orang-orang yang gemar melakukan infak dan sedekah di kala sempit maupun di kala lapang. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Nah, itu satu ya.
gemar melakukan sedekah dikala lapang maupun dikala sempit, dikala susah maupun dikala senang, dikala sehat maupun dikala sakit. Kita bagaimana jadi penghuni surga? Orang kita senangnya nerima sedekah saja kan gitu. Bahkan minta-minta untuk mendapatkan sedekah kita mah ya. Banyak kok di jalan di mana kan itu. Minta sedekah. Usum proposal pakai proposal. Nah, sementara penghuni surga ini adalah gemar menginfakkan hartanya di kala sempit maupun lapang. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga dijelaskan, tapi saya lupa ayatnya, mohon maaf. Jadi orang-orang yang suka bersedekah di waktu siang maupun malam, orang-orang yang gemar bersedekah baik diperlihatkan maupun disembunyikan, itu satu penghuni surga. Jadi akhlak penghuni surga itu sederhana. Pertama ya gemar bersedekah, gemar berinfak. Beda dengan zakat. Kalau zakat kewajiban. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, sifat penghuni surga ini yang kedua adalah wal kadibina ghaidon. Nah, kalau yang tadi itu baru jatuh udah marah-marah, baru yang dimarahin juga pemimpin udah ngaco. Wal kadibina ghaidon itu apa? Mampu menahan amarah. Nah, penghuni surga itu nggak pernah marah, senantiasa lembut. Bahkan ketika marah hatinya, mukanya cerah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, walaupun dia sangat didolimi, dijahili, dijahati, dia tetap menahan amarahnya. Kemarahannya di dalam hatinya tidak nampak di dalam wajahnya, tidak terlihat di dalam tangannya. Wajahnya tetap tersenyum, mulutnya berkata-kata yang baik, penuh dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan caci maki. Dan yang ketiga, sifat penghuni surga itu dok, yang ketiga nih kayaknya susah dok, kita aja belum tentu bisa nih yang ketiga ya. Yang ketiga ini, sifat penghuni surga ini wal afina aninnas, memaafkan kesalahan orang lain meskipun orang itu dolim terhadap kita. Nah, kita dendamnya aja bertahun-tahun, dari pemilu ke pemilu nggak selesai itu dendam ya. Kalau kita dongkol terus, yang kontestannya sudah akur, kita pendukungnya dari ke pemilu masih tetap berantem. Apalagi pilihan lurah dan lain sebagainya. Ya berharap-harap cemas lah jadi penghuni surga kalau udah begitu kan gitu. Karena penghuni surga itu orang-orangnya gitu. Pertama, rajin sedekah, rajin infak. Yang kedua, tidak pernah marah, selalu menahan amarah. Dan yang ketiga, memaafkan. Ya biasanya kalau orang nggak pernah marah, pasti hatinya sangat lapang, dadanya lapang, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain meskipun dia didolimi. Hal itu kan terjadi. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Apakah Rasulullah pernah marah terhadap orang yang melemparinya? Tidak kan. Rasulullah marah terhadap orang yang menyimpan kotoran unta di pundaknya? Tidak. Lah kita ngaku aja pengen ngikutin Rasulullah, akhlak Rasulullah enggan kita contoh. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menegaskan di dalam sebuah hadisnya agar kita tidak tergelincir di dalam emosi dan kemarahan. Fal godoba yuzilu aklu. Nah, tadi kan manusia memiliki akal. Rasulullah mengingatkan lagi, fal godoba yuzilu aklu, kata Rasulullah. Marah-marah, emosi akan menghilangkan akal. Ketika akal hilang, akibat dari senantiasa marah-marah dan emosi, timbul kekotoran hati sehingga di dalam jiwa dan pikirannya hanya memikirkan kesalahan orang lain. Bahkan orang benar pun juga
Dia iri, timbul iri, akhirnya menimbulkan sifat buruk yang berikutnya, yaitu hasad. Pingin hasud aja, lihat orang lain senang nggak suka, lihat orang lain sukses nggak suka, lihat orang lain berhasil dia nggak suka. Ketika tetangga beli mobil baru, dia bilang, ya tahu saya lagi kemarinnya juga nggak punya apa-apa, makannya juga minjem dari saya. Kita tuh gitu, nggak suka orang lain senang kita. Harusnya kalau meniru akhlak Rasulullah, alhamdulillah ada tetangga beli mobil, mudah-mudahan besok bisa numpang. Nah kan gitu, yang bukan tahulah belinya juga kan gitu. Orang miskin kok beli mobil, paling dapat dari mana kan gitu. Itu kita. Dibuat lagi kesalahan baik, dicari lagi kesalahan-kesalahannya. Si anu mah begini, paling dapat duitnya juga hasil korupsi, paling dapat duitnya juga hasil terus fitnah. Maka Rasulullah mengingatkan lagi di hadis selanjutnya, yang tadi kan awal fal ghadaba yujilu aqlu, berikutnya wal hasadu yujilu dinu. Hasad, iri, menghilangkan nilai-nilai agama pada dirinya. Puasanya tak bernilai, sholatnya tak bernilai, zakatnya tak bernilai, karena di dalam pikirannya hasad. Karena kalau orang yang benar-benar karena Allah ibadahnya, maka di jiwanya akan penuh dengan ketenangan, memiliki jiwa yang mutmainnah. Dan yang berikutnya adalah akan menimbulkan sifat toma. Toma itu serakah, orang Sunda bilang mah hawak, hayang menang sorangan. Pokoknya batur kudu eleh, kan itu orang Sunda bilang. Orang lain gak boleh menang. Lihat orang lain punya istri cantik, wah nggak boleh, dia nyari lagi supaya lebih cantik. Nah itu terus gitu. Dan dicari kesalahan orang lain. Bahkan orang lain pingin apa, dia juga harus lebih daripada yang lain. Biasanya kalau di dalam agama dia ini menjadi pengkapling sorga. Pengkapling sorga itu yang mengkapirkan orang lain atau yang membid'ah-bid'ahkan ibadah ibadah saudara semuslimnya. Padahal dia belum tahu ilmunya kan gitu. Nah itu pengkapling sorga tuh, padahal belum tentu kan gitu. Karena sorga itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya ditugaskan untuk apa? Beribadah, kemudian meminta kepada Allah. Maka di situ disebutkan hadis Rasulullah itu, wat-toma'u yuzillul hayya. Toma, serakah, merasa pintar sendiri, merasa menang sendiri, akan menghilangkan rasa malu. Tuh tadi kan, ajaran agama intisarinya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah intisarinya rasa malu. Ketika hilang rasa malu, dia tidak akan malu-malu berkorupsi, tidak akan malu-malu mengambil hak orang lain, tidak akan malu-malu dia mencaci dan menghina orang lain. Senang ya merasa menang sendiri aja kan. Dan yang diamanati Rasulullah berikutnya adalah ini mungkin yang paling sulit, Dok. Sama kayak tadi, menahan supaya kita memaafkan orang lain, yaitu wal ghibatu yuzillu amalus soleh. Gibah, Dok. Gibah itu sulit. Di masjid gibah, ngomongin orang lain. Di kerja gibah, digibahin juga pimpinannya sendiri, gibahin. Pimpinan ngegibahin anak buahnya, anak buah ngegibahin pimpinannya. Di parkiran gibah juga. Lagi ngaji, taat, selesai ngaji, keluar masjid, gibah. Nah itu. Diomongin lagi ustadznya tuh. Ustadz anu ini. Apa sih nerangin yang gitu? Nah gitu. Tapi nggak tahu. Wal ghibatu yuzilu amalus soleh. Gibah menghilangkan amal soleh. Puasa kita yang bulan Ramadan beberapa bulan yang lalu tidak akan arti apa-apa. Tadarus kita, zakat kita, puasa kita tidak akan jadi apa-apa ketika kita hanya disibukkan dengan menggibah. Hilang, karena akan diambil tuh. Maka berbahagialah orang-orang yang sering diomongkan oleh orang lain. Gak usah marah, gitu. Gak usah marah, senyumin saja. Bahkan kalau bisa, ketika nih dok, ada yang ngomongin dokter jelek, anggaplah si Fulan ngomongin dokter jelek. Wah, dokter Roni mau begini kan gitu. Dokter segala nyuruh orang lain beli bolu,
kirim tuh ke orang itu. Oh, jadi ibadah buat dokter. Dia habis tuh sedekahnya buat dokter, zakatnya diambil sama dokter, amal sholatnya diambil sama dokter, kayak gitu, kirimin buat gitu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah, wabil khusus yang hadir di sini, umumnya yang melihat di channel Rumah Sakit Nur Hayati ini, marilah kita jaga hati kita, jaga diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keleluasan kepada diri kita untuk kita gemar bersedekah, kita gemar berinfak sekecil apapun. Ingat, sedekah bukan hanya dengan harta ya. Dengan senyum, dengan tidak mencaci, dengan tidak menggibah, itu udah masuk sedekah. Kan itu. Kemudian juga mudah-mudahan Allah membesarkan hati kita untuk senantiasa tidak marah-marah, tidak emosi, dan senantiasa kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kan itu. Karena ada ayat lain yang mempertegas bahwa memponis seseorang ahli surga atau ahli neraka, memponis seseorang sesat ataupun tidak sesat, atau orang itu mendapat ajab atau mendapatkan rahmat, itu hak prerogatif Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukan urusanmu, kata Allah, apakah kami mengampuni atau mengajab seseorang karena kedolimannya. Asbabun nuzul ayat itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, suatu hari ketika Rasulullah sedang melakukan sholat subuh pada rakaat kedua ba'da i'tidal, Rasulullah berdoa karena pada saat itu Rasulullah sedang kesal sama dua orang Yahudi. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, laknat si fulan dan laknat si fulan. Kemudian turunlah ayat itu. Jadi Rasulullah pun dilarang oleh Allah untuk melaknat, apalagi kita. Kita ini siapa kok bisa gampang-gampangnya melaknat orang, sampai bilang, si fulan paling jadi ahli neraka. Emang tahu dari mana? Udah dikabarin apa sama malaikat? Kita aja belum tentu benar. Kita lagi sama-sama belajar untuk menuju benar. Kita belum benar. Saya belum benar. Ulama-ulama lain juga pada belum benar semua. Kita semua lagi berusaha menuju benar, menuju jalan kebenaran. Jadi kita tidak bisa memvonis orang lain. Tapi marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sedang ada kebetulan pada saat ini sedang ada dalam kemaksiatan, semoga Allah segera memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi pengingat, bil khusus buat diri saya, Dok, umumnya buat semua yang hadir, bahwa kita ini hanyalah manusia yang senantiasa kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai rahmat Allah. Salah satunya kita hindarilah emosional, hindarilah rasa dendam yang berkepanjangan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ketika seorang muslim dengan seorang muslim berantem, ketika nggak boleh lebih dari 3 hari, itu kan tanda. Masa kita mau berantem dari pemilu ke pemilu nggak kelar-kelar kan gitu. Apalagi sebentar lagi menjelang tahun politik, mari kita berpikir dengan jernih bahwa politik ini ya 5 tahunan gitu. Jangan serius berantem, jangan serius gitu. Ya berantem sesaat saja lah, gitu, sesaat kan itu. Apalagi sesama muslim, kita saling doakan. Siapapun yang menjadi pemimpin negara ini, siapapun yang menjadi perwakilan kita di parlemen ini, adalah itu sudah dengan irodahnya Allah. Kita hanya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh pemimpin kita senantiasa dibimbing oleh Allah agar menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana,
yang bisa mengayomi rakyatnya. Dan kita semua rakyatnya mudah-mudahan dijadikan rakyat yang senantiasa mendoakan pemimpinnya, sehingga tercipta negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله